Halo teman-teman, kembali lagi di TV Sport Channel. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai kabar dari dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia yang tidak lama lagi akan menghadapi Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde 4. Hanya berjarak 2 kemenangan saja bagi Timnas Indonesia untuk nantinya bisa tampil di babak utama Piala Dunia, yakni di tanggal 9 menghadapi Arab Saudi dan di tanggal 12 menghadapi Irak. Kita fokus dulu untuk menghadapi Timnas Arab Saudi, baru nanti setelah kita menghadapi Arab Saudi, kita fokus lagi ke laga selanjutnya menghadapi Timnas Irak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang dari 3 nama striker yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, yakni sudah ada Ole Roemeny yang comeback dari cederanya, ada juga pemain muda yang baru dinaturalisasi yaitu Mauro Zylstra, dan juga ada pemain kita yang juga bermain dari timnas junior dan menjadi langganan juga dipanggil ke timnas senior. Usianya juga masih muda, mungkin masih 23 tahun. Ada Ramadan Sananta yang nantinya akan bersaing dengan nama-nama lainnya untuk menjadi pilihan utama bagi Coach Patrick Kluivert dalam menghadapi Arab Saudi. Nah, kita bahas dulu dari Ole Roemeny. Ole sudah sangat lama sekali mengalami cedera, hampir 3 bulan sejak ia ikut turnamen Piala Presiden bersama klubnya Oxford United, dan pada saat itu Ole harus mengalami cedera yang sangat serius hingga akhirnya menepi sekian bulan, dan baru saat ini Ole kembali lagi berlatih bersama Timnas Indonesia. Itu pun Ole Roemeny belum sempat untuk berlatih bersama klubnya Oxford United yang berkompetisi di Liga 2 Inggris. Karena tenaga daripada Ole Roemeny ini sangat dibutuhkan, maka walaupun kondisinya kita tidak mengetahui seberapa fit Ole untuk bermain bersama Timnas Indonesia, tetapi Ole Roemeny tetap dipanggil oleh pelatih. Ini juga berkaitan dengan minimnya striker bagi Timnas Indonesia. Di samping itu Ole Roemeny menjadi sosok pemain yang penting ya bersama Timnas Indonesia, karena di 3 laga awal penampilannya bersama Timnas Indonesia, Ole Roemeny selalu mencetak gol. Saya masih ingat ketika Ole debut bersama Timnas Indonesia melawan Australia, saat itu Ole mampu menciptakan 1 gol hiburan bagi Timnas Indonesia. Sehingga kehadiran Ole Roemeny ini mungkin saja bisa menjadi pilihan utama bagi Coach Patrick Kluivert, tetapi tantangannya adalah mungkinkah Ole Roemeny betul-betul sudah pulih dari cederanya sehingga sudah mampu untuk dimainkan sejak menit pertama. Dan kita masih menunggu konfirmasi tentunya seberapa fit kondisi dari Ole Roemeny ini. Kita mendoakan semoga Ole bisa bermain sejak menit pertama dan langsung tune in dengan permainan Timnas Indonesia, karena sekali lagi tenaganya sangat dibutuhkan. Lalu kemudian ada pemain yang baru dinaturalisasi, pemain muda kita Mauro Zylstra. Pemain ini sebetulnya adalah pemain yang sangat berbakat, bermain bersama FC Volendam di Eredivisie. Walaupun
sampai saat ini Mauro belum juga mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Volendam. Tetapi kalau melihat bagaimana catatan track record yang dimiliki oleh Mauro, sebetulnya ini pemain yang betul-betul sangat berbakat, berkali-kali menjadi ujung tombak yang sangat mematikan bagi klub junior FC Volendam, yaitu Volendam U21. Tercatat bahwa Mauro pernah menjadi top skor kedua di Liga Belanda U21 pada musim 2023-2024. Bahkan Mauro di musim keduanya bersama FC Volendam U21 pada tahun 2024-2025, ia mencetak 17 gol dan 7 assist yang diikuti dalam kompetisi yang diikuti oleh FC Volendam U21. Ini menandakan bahwa Mauro Zylstra ini adalah pemain yang sangat potensial dan kedepannya mungkin saja akan menjadi striker utama bagi timnas Indonesia. Walaupun saat ini Mauro masih cukup struggle ya untuk mendapatkan satu tempat utama di FC Volendam. Tentunya ini menambah opsi bagi Coach Patrick. Kalau seandainya memang nantinya Ole tidak mampu dimainkan dari menit pertama, saya kira opsi memainkan Mauro Zylstra ini sangat mungkin, karena melihat bagaimana betapa impresifnya penampilan Mauro bersama klub juniornya yaitu FC Volendam. Namun apabila Coach Patrick masih meragukan dua pemain ini, masih ada satu nama striker murni kita, hasil dari binaan liga lokal kita, yaitu Ramadan Sananta. Sananta memang kerap kali dipanggil oleh timnas Indonesia baik di level senior maupun di level junior, dan juga penampilannya cukup baik sebetulnya. Beberapa kali sudah mencetak gol bersama timnas Indonesia, bahkan di laga uji coba sebelumnya ketika timnas Indonesia menghadapi Taiwan, Sananta sempat mencetak gol. Meskipun kita tahu gol itu bukanlah gol penting, mengingat Taiwan ini adalah tim yang sangat lemah dan siapapun di pemain timnas Indonesia sangat mungkin untuk bisa mencetak gol untuk menghadapi klub sekelas Taiwan. Dan melihat statistik musim ini, Ramadan Sananta bermain di klub asal Brunei, DPMM, dan DPMM sendiri bermain di kompetisi ataupun di Liga Malaysia, liga di luar negara Brunei. Dan saat ini Ramadan sudah mencatatkan 6 kali permainan dan 1 gol di Super League, dan juga bermain 2 kali di Piala FA Malaysia dan mencetak 1 gol juga. Dan melihat kondisi klasemen sementara, klub dari Ramadan Sananta ini masih berada di papan bawah, yaitu posisi ke-11. Nah, Ramadan bisa menjadi opsi yang ketiga saya kira bagi Coach Patrick apabila Ole dan Mauro masih belum meyakinkan. Dan memang di antara 3 nama ini sebetulnya masih cukup meragukan ya. Ole masih baru comeback dari cederanya, dan Mauro juga masih belum mendapatkan menit bermain di klubnya di FC Volendam, ataupun Ramadan yang seringkali performanya masih naik turun gitu bersama timnas Indonesia.
sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Patrick Kluivert dalam menentukan siapakah nantinya yang akan menjadi pemain utama di lini depan timnas Indonesia. Kemudian sedikit info lagi di posisi kiper, kita juga sedang mengalami krisis. Emil Audero dicoret dari skuad timnas Indonesia karena masih mengalami cedera ketika melakukan pemanasan bersama klubnya ketika melakukan sebelum melakukan laga lanjutan Serie A bersama Cremonese, sehingga Emil Audero tidak mampu untuk bermain bersama timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat kiper kedua dari timnas Indonesia, yaitu ada Martin Pas yang juga baru saja pulih dari cederanya. Kita juga belum mengetahui apakah Martin Pas betul-betul siap untuk bermain bagi timnas Indonesia. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, saya kira Pas akan bermain untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Selain itu ada kiper baru yang dipanggil dari PSM Makassar, yaitu Reza Arya, yang saya kira akan menjadi pelapis di antara kiper pelapis yang sudah ada, yaitu Nadeo Argawinata dan juga Hernando Ari. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali dengan berjumpa lagi di kesempatan lain dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.